Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membaca buku kecil, yakni dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Bukunya ini buku kecil. Ya, bukunya. Tulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini ulama dari Saudi ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama, setiap mukmin wajib mengetahui dari agamanya selain apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka kerjakan, ya, juga wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang untuk ditinggalkan. Ya. Inilah sikap seorang mukmin. Ya, wajib mengetahui apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, dan mengetahui hal-hal yang dilarang untuk ditinggalkan. Karena orang beriman itu dan bertakwa, dia tidak bisa dikatakan baik. Dia tidak bisa dikatakan baik jika hanya mengerjakan apa-apa yang disuruh. Ya. Tapi meninggalkan hal yang dilarang. Ya, tapi meninggalkan hal yang dilarang. Ya, itu tidak sempurna kebaikan seseorang, Bu. Salat sudah, bahkan haji sudah, ya, umroh sudah. Itu kan semua yang hal-hal yang diperintah. Ya, tapi yang dilarang belum ditinggalkan. Oh, itu baik sekali dia ya. Kenapa? Dia udah haji, dia rajin sedekah, dia sering ke majelis ilmu. Belum tentu. Lihat juga larangan Allah, apa sudah dia tinggalkan? Ya, apa sudah dia jauhi? Maka kita wajib mempelajari itu. Ya, wajib mempelajari itu. Mempelajari apa tadi?
hal yang diperintah untuk dikerjakan, wajib mempelajari hal yang dilarang untuk ditinggalkan. Karena kadang-kadang dengan ketidaktahuan, makanya ada orang ya tidak sadar kalau itu dilarang. Ya, dia tidak sadar kalau itu dilarang. Ini masih dimaklumi. Yang parah adalah kalau dia sudah tahu, tapi dilanggar. Ya. Nah, kalau begitu mendingan tidak tahu dong. Ya? Boleh enggak? Ah, itu tercela juga. Itu tercela. Orang beriman itu harus pinter. Makanya belajar hukumnya wajib. Maka belajar itu, datang ke majelis ilmu itu, apa tujuan utamanya? Raf'ul jahli. Mengangkat, kebodohan dalam diri kita. Ya, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kita ini orang pintar apa enggak pintar terhadap agama? Mana yang lebih banyak kita ketahui atau yang belum kita ketahui? Benar itu, Bu. Saya mondok 3, 4, 2, 9 tahun saya mondok. Saya mondok 9 tahun. Ya, terus sampai kuliah selesai. Atas izin Allah S2. Ya, itu ilmu Allah masih banyak yang tidak saya ketahui. Mungkin saya dengar ceramah, datang ke majelis ilmu. Jangan dikira kayak kita nggak belajar, Bu. Ya, kita belajar. Saya dengerin ceramah. Ya, biasanya saya sering dengar ceramahnya itu Dr. Firanda Andirja. Saya sering dengar ceramahnya. Ya, Ustazun Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Itu sering. Ya. Karena saya menganggap, maaf, diri saya ini banyak tidak tahunya. Ya. Kalau Bapak Ibu sih kayaknya lebih banyak tahunya lah. Ya. Lebih banyak tahunya ya. Soal masaknya. Ya. Subhanallah. Maka kita wajib belajar. Ya. Bukan untuk agar kita dikatakan pintar, enggak boleh. Dan bukan untuk membodohi orang. Haram hukumnya. Bukan untuk mendebat orang. Alhamdulillah kita sudah hijrah. Ya. Pakaian sudah berubah. Saya ingin semangat belajar untuk saya tahu dalil kesalahan-kesalahan keluarga saya. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh kita belajar untuk nyalahin keluarga, enggak boleh. Ya. Pertama kita belajar untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Ya. Saya ingin mendebat orang. Saya ingin diskusi. Kemarin saya diskusi sama keluarga saya kalah, maka saya semangat lagi belajar agar saya enggak kalah dalam diskusi. Itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita belajar untuk itu. Ya. Nah, dari sekian banyak yang harus kita pelajari, perkara dosa, halal haram. Ya, ini pelajaran utama yang harus kita ketahui. Perkara halal haram. Nah, di buku ini termuat beberapa perkara-perkara yang dianggap biasa oleh perempuan. Yang sebenarnya itu terlarang. Tidak boleh. Dan saya yakin sudah banyak yang kita ketahui, tetapi tinggal kemudian kita mau tidak untuk merubahnya. Ya. Yang pertama, ya, kesalahan pertama adalah pergi ke tukang sihir. Ya. Dukun dan tukang ramal. Ya. Pergi ke tukang sihir
dukun, dan tukang ramal. Ibu yang Allah muliakan, bulan lalu saya ajarkan apa ciri masyarakat primitif. Ingat gak? Bulan lalu saya ajarkan. Ciri masyarakat jahiliyah. Satu, senang musik. Ya. Itu seingat saya ngajar di sini. Apa yang di yang di sana, yang di Cut Mutia saya ajar tuh. Ciri masyarakat jahiliyah, apa jahiliyah, Bu? Maaf, bodoh. Ketinggalan zaman. Primitif, lawan dari modern. Cirinya itu satu, senang musik. Ya. Jadi yang masih senang musik itu jahiliyah. Ya, semua bentuk musik. Ya. Itu ketinggalan zaman. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan musik. Ya. Dan Nabi tidak pernah mendengarkan musik. Ya. Maka kalau ada orang yang masih senang musik, terutama yang nuansa berbau syahwat, ya, itu masyarakat jahiliyah. Yang kedua, ciri masyarakat jahiliyah itu adalah senang perdukunan. Ya, senang perdukunan. Senang sihir. Ya. Ya, ini saya sudah pernah tulis di artikel ini. 3 ciri masyarakat jahiliyah. Primitif, ketinggalan zaman. 1, mengagungkan penyanyi. Ya. 1, mengagungkan penyanyi yang lenggok sana, lenggok sini, artinya joget. Karena Allah tidak pernah mengajarkan syair-syair, nyanyian kepada Rasulullah. Dalilnya Quran surah Yasin ayat 69. Quran surah Yasin 69. Maka siapa yang masih senang kepada penyanyi, biduan, itu tandanya masih jahiliyah. Akademi dangdut. Tapi sambil zikir. Kan ada di acara TV itu ya. Ya, sambil pegang tasbih. Dukung siapa ya, Ibu? Itu jangan lagi, Bu ya. Mungkin kalau yang nasyid-nasyid, ya, yang semangat jihad, yang itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah akademi dangdut, apalagi itu, idol, apalagi itu, idol ya, itu jangan. Ya, nggak boleh lagi ada itu di rumah, Bu. Ya. Nah, yang kedua, ciri masyarakat primitif, senang dukun. Senang dukun, sihir. Quran surah Al-Haqqah ayat 41. Quran surah Al-Haqqah ayat 41. Nah, mohon maaf. Biasanya walaupun tidak semua, yang kurang sabar itu perempuan. Ya, biasanya. Tapi perempuan sini sabar-sabar. Ya. Ada terjadi masalah dengan tetangga atau dengan orang lain. Akhirnya dia usaha bagaimana rumah tangga orang ini berantakan. Pakai sihir. Itu banyak. Untuk meretakkan keluarga atau untuk mempererat keluarga. Ini kok kayak nggak akur nih pasangan ini. Maka ibunya minta ke dukun. Tolong anak saya gimana caranya itu biar apa? Biar mereka layaknya pasangan yang lain, enak lihatnya, kok
kerjaannya berantem. Itu dia mantra-mantrain kadang. Ya, dia mantra-mantrain. Nah, itu namanya sihir. Ya, sihir. Dukun. Ya, untuk mencari pekerjaan. Ada orang sakit, datang ke orang pintar. Disebut orang pintar. Padahal itu dukun. Atau lebih paranormal. Itu sihir semua, Bu. Sihir semua. Atau barang hilang. Ya, barang hilang. Dicari ke dukun, minta tolong ke dukun. Ya, kalau istilah Sulawesi namanya palakia. Ya, Mbah, barang saya hilang. Kira-kira siapa yang ngambil? Ya, dilihat pakai air bisa. Semua perantaranya ya, dilihat pakai air. Ya. Atau teko. Itu biasa di kampung-kampung. Nah, yang banyak melakukan seperti ini, maaf, perempuan yang datang ke dukun. Banyak. Laki-laki juga mungkin lebih banyak. Iya. Atau jimat. Penglaris. Biar rumah makannya ramai. Pakai mantra-mantra. Ah, itu semua sihir. Ya, itu semua sihir. Ya. Siapa yang datang ke mereka untuk urusan tadi, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Siapa yang mendatangi paranormal atau orang pintar untuk menanyakan sesuatu. Kalau datang untuk bertamu ya nggak apa-apa. Ya. Dia menanyakan sesuatu. Ini gimana ini masa depan saya? Saya ini cocoknya kerja apa ya? Datang ke dukun. Ya. Maka 40 malam sholatnya atau 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi begini, Bu. Untuk apa lagi saya sholat kalau nggak diterima? Nah, lebih besar lagi dosanya. Iya. Saya nggak usah sholat lah. Ya, 40 hari. Maka dosanya double. Dosa dukun dan dosa tidak sholat. Ya. Jadi ini masih ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, praktek-praktek seperti ini masih ada. Ya, karena memang ini kan bagian daripada syirik, Bu. Ya, bagian daripada syirik. Dan ternyata praktek syirik di tengah masyarakat ini masih banyak. Ya, anak nggak sehat-sehat. Ya, di sana tuh ada orang pintar, dibawa ke sana, diobatin. Nah, selama yang dia baca Al-Quran dan doa-doa Rasulullah bagus. Tapi kalau silent, apa silent? Sekedar apa ini? Gerakan apa ini? Mulut. Kita nggak tahu apa yang dia baca. Ya, yang nanti ada mandi, harus dimandiin lah, harus ada syarat-syarat yang lain. Itu sudah pasti syirik, sudah pasti syirik dan sihir. Ya, kamu harus ini, kamu harus ini. Yang begini-begini ini, Bu, semua ini bentuk syirik. Ya, semua itu syirik. Ya. Harus diikatkan di apa ini? Di lengan. Dulu zaman kecil diikat tali di perut, di pusat. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, dulu rame batu ponari. Masih ingat enggak? Ya,
Batu katanya turun dari langit. Orang yang sakit pada ngantri ke sana. Ya, ini biasanya dalam urusan kesehatan banyak praktek-praktek kesyirikan. Ya, nah ini kita harus hati-hati, Bu. Kita selamatkan agama kita. Kita selamatkan akidah kita. Capek ibadah nggak diterima oleh Allah, kan rugi sekali kita. Ya, sebagaimana yang sudah diterima harus dijaga. Ya, harus dijaga. Maka kemarin saya menulis satu artikel, ya Allah jaga lisan kami. Karena lisan kalau tidak dijaga itu bisa menghapus pahala. Lalu saya berikan gambaran, kemarin yang dijarah itu pasti sedih. Ya, rumahnya kan dekat sini di Priuk ya. Yang dijarah itu pasti sedih, hidupnya nggak aman, kehilangan harta. Ya, mungkin hartanya masih lebih banyak. Tapi dijarah di dunia saja orang tidak aman, apalagi kalau dijarah di hari akhir. Apa ada orang diambil hartanya di hari akhir? Ada. Harta apa yang diambil? Yang jauh lebih berharga dari jam tangan 11 miliar. Ya? Jauh lebih berharga dari mobil berapa miliar kemarin itu. Apa itu? Pahala. Nah, di antara sebab kenapa pahala seorang diambil dari akhir, lisan. Lisan yang tidak terjaga, memfitnah orang, menggibah orang, ya. Maka wajib kita menjaga satu ibadah kita dengan cara tinggalkan syirik. Baik syirik besar, termasuk syirik, termasuk diantaranya perdukunan, sihir, jimat, ya. Itu kalau di daerah timur masih kuat. Saya nggak tahu kalau daerah Jakarta, Sumatera, Jawa. Itu harga jimat bisa beda-beda. Yang 5 juta, itu bisa menghasilkan sebulan sekian. Ya, itu banyak. Jual beli jimat. Ya. Nah ini masih banyak. Masih banyak sekali. Susuk-susuk apa itu? Apa ini? Susuk. Itu masih banyak. Ya. Itu juga bagian daripada syirik. Semua harus dilepas. Ya, semua harus dilepas. Bentuk-bentuk syirik seperti ini. Ya, ada keyakinan-keyakinan. Kemarin 3 bulan yang lalu saya ceramah ke Depok, lalu yang nganter saya cerita. Rumah saya di Cianjur, Ustaz. Saya kalau pulang malam, jarang saya pulang. Aman nggak? Aman. Walaupun pertama takut. Tiba-tiba saya ngelihat, ya katanya ngelihat sesuatu yang aneh. Terus saya dikasih tahu teman-teman, biar aman, kamu harus buang puntung rokok. Ya, buang rokok, lalu ngeludah. Sejak saya lakukan itu, Ustaz, nggak pernah lagi ada gangguan. Ini bentuk syirik juga, Bu. Ya, jembatan terasa angker. Ya, biar aman, nyalain klakson 3 kali. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, ini bentuk kesyirikan. Dan ini semua harus ditinggalkan. Ya, fokus kepada Allah. Ya, nah termasuk sihir. Ya, termasuk sihir. Ya, ini juga terjadi bisa kepada remaja. Saya masih ingat dulu waktu kita masih 20-an. Ya, teman-teman saya cerita, kalau biar dia mau sama kamu, baca-bacain. Ya, ada laki-laki demen sama perempuan, tapi perempuannya nggak mau. Dimantra-mantrain, mau dia itu. Ya, itu ada sampai sekarang ada. Dipelet. Ini semua bentuk syirik, ya. Yang oleh sebagian orang ini dianggap hal biasa, padahal itu merusak agama kita, menghilangkan pahala kita. Salatnya berapa hari tadi tidak terima? 40 hari. Ya? 40 hari, Bu.
Subhanallah. Orang kita ini Bu ya, Mbak, sudah sholatnya usaha serius belum tentu diterima. Pernah dengar nggak kata Nabi? Ada orang Pak, sholat 40 tahun. Ini sahih nih. Ada orang sholat 40 tahun, tapi satu pun sholatnya nggak ada yang diterima oleh Allah. Apa sebabnya Pak Bu? Bukan syirik. Rukuknya benar, sujudnya nggak benar. Atau sujudnya benar, rukuknya tidak benar. Makanya ibu beli buku kecil sifat sholat Nabi. Ya, itu bukunya kecil itu. Ya, kapan waktu ya, suatu saat kita bisa bahas sifat sholat. Nah, ini nggak ada syirik, bukan pelaku syirik, bukan. Hanya karena rukuknya nggak benar, sholatnya berapa tahun nggak terima? 40 tahun. Ini bisa jadi sholatnya udah benar, tapi karena dia kedukun, karena dia pakai apa tadi pelet, sihir, akhirnya berapa hari? 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, lewat 40 hari, datang lagi ke dukun, jadi 40 hari lagi. Ya, berarti berapa hari? 80 hari. Dan ini masih banyak, Bu. Ya, masih banyak. Jangan dikira anak-anak muda, masih juga banyak. Ya. Nah, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Ini tolong dicatat tadi ya. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma. 40 hari. Nah, yang kedua, ini yang susah ditinggal oleh semua ibu-ibu, kecuali ibu-ibu pengajian Al-Hujjah insyaAllah. Apa itu? Berziarah ke kubur. Ziarah kubur dengan sengaja. Perjalanan jauh. Ya. Sengaja perjalanan jauh. Ada istilahnya wisata religi. Yang ganteng cuma 2. Sopir sama kenet. Ibu-ibu semua jamaahnya. Satu bis, mak-mak. Sopir sama kenet saja. Kemana? Kemana? Ke makam. Makam kiai. Kemana? Ke Cirebon. Kemana lagi? Sunan Giri, Sunan Ampel. Ya. Ini masih banyak, Bu. Masih banyak. Nah, pelanggarannya terutama bepergian tanpa mahram. Ya? Bepergian tanpa. Kecuali ini, Pak, kata ulama ini, Pak ya. Kecuali bepergian tanpa mahram itu umroh. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kalau itu umroh wajib yang kemungkinan dia tidak bisa melakukan umroh sesudah itu, maka mayoritas ulama membolehkan. Umroh wajib apa? Umroh pertama. Itu namanya umroh wajib. Tapi kalau sudah umroh sunnah, ya itu ikhtilaf. Boleh apa tidak boleh. Ya. Tapi kalau ziarah kubur, wisata kemana, ya, ini tidak benar. Ya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, Nabi bersabda, la'anallahu zawwaratal quburi. Allah melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Hadis sahih. Ya, Allah melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Dikit-dikit ziarah kubur, dikit-dikit ziarah kubur. Ya, tidak boleh. Ingat, yang tidak bolehnya itu bukan ziarah kuburnya. Yang tidak bolehnya apa? Jangan kemudian difahami pengajian Al-Hujjah melarang ziarah kubur. Bedakan. Allah melaknat, kata Nabi, perempuan yang sering ziarah kubur. Berarti yang dilarang apanya? Seringnya. Kalau di ziarah kubur, bagus. Dengan mahramnya, dengan suaminya. Ya.
Itu bagus. Tapi kalau sering, dikit-dikit ziarah, itu dilaknat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi terlalu sering. Tapi kalau sesekali, ya, apalagi kalau gampang berdosa. Di antara kiat agar kita tidak mudah berdosa, ziarah kubur. Ya. Di antara kiat agar kita tidak sering berdosa, ziarah kubur. Di antara kiat agar hati kita tidak terlalu condong kepada dunia, ziarah kubur. Lalu lihat bagaimana keadaan mereka di kubur. Ya, kata Buya Hamka, renungi orang-orang di dalam itu sedang ngapain. Kata Buya Hamka, jangan ziarah kubur seperti ayam. Apa ziarah kubur ayam? Ya, sekedar cari makan, pulang nggak ada ngaruhnya. Ziarah kubur itu harus ada ngaruhnya dalam hidup kita. Pulang ziarah kubur harus lebih dekat kepada Allah. Pulang ziarah kubur harus lebih cinta akhirat. Ya, condong kepada akhirat. Ya. Dan jangan ziarah kubur cari berkat, jangan. Ya. Jangan tidak ada keberkahannya, ya. Saya ulangi lagi, bukan ziarah kuburnya yang dilarang, tapi sering. Dan niat ziarah kuburnya harus diperbaiki. Niatnya bukan mencari tapi mengingat mati. Ya. Terutama laki-laki itu bagus kalau ziarah kubur tengah malam. Jam 2 malam Jumat bagus. Ya, boleh dipraktekkan, Pak. Ya. Malam Jumat jam 2. Ya, berangkat sehat, pulang lain pula itu. Ya. Subhanallah. Ya, ini sesuatu yang masih dianggap biasa. Ya. Sering-sering ziarah kubur. Nah, yang ketiga. Ya. Memulai ucapan salam kepada wanita-wanita kafir dan saling berkasih sayang dengan mereka. Ya. Assalamualaikum, padahal kita tahu dia kafir, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, nggak boleh. Ya. Dan kita tidak boleh menampakkan kecintaan, keloyalan kepada orang kafir. Nggak boleh, Bu. Lalu diagungkan, nggak boleh. Hebat mungkin. Kemarin sebulan lalu saya datang ke acara pernikahan teman saya yang jadi saksi Pak Anies. Pak Anies buat teman, orang kafir. Oh, itu ibu-ibu pada minta selfie. Ya. Waduh, ini nggak bener ini. Jelas-jelas itu agamanya bukan Islam. Minta selfie. Ini nggak boleh. Ya, menunjukkan keloyalan kepada non-muslim itu nggak boleh. Ya, seperti pahlawan. Sebaik-baik orang kafir tetap jahat. Di mana letak kejahatan orang kafir? Syirik kepada Allah. Ya, gak boleh main-main kita sama orang kafir. Ya, dia dermawan, dia apa? Hati-hati. Tetap orang kafir itu jahat. Mungkin baik kepada kita, tapi jahatnya kepada Allah. Karena syirik. Ya. Waduh, foto Pak, selfie Pak. Begitu saya lihat. Saya ditanya, kamu nggak minta foto sama dia, ngapain? Ya, agama saya sangat mulia dibanding dengan agamanya. Ya, walaupun ganteng, rambut kelimis, ya, ikhwani wa akhwati jamaah. Jadi tidak boleh kita mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir, tidak boleh. Termasuk ini, Bu, salam sejahtera, nggak boleh. Ya. Termasuk tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ingat cerita Buya Hamka? Tahu Buya Hamka, Bu?
ulama dari mana nih? Maninjau, Sumatera Barat. Buya Hamka itu, Bu, waktu jadi ketua MUI, mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya Natal. Dipanggil oleh presiden, cabut fatwamu. Ya, suruh dicabut. Atau lepas jabatan sebagai ketua. Buya Hamka lebih memilih melepas jabatannya daripada mencabut fatwanya. Itu Buya Hamka. Karena nggak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang lain. Ya, masa sekedar ngucapin selamat, nggak boleh. Ya, apalagi kirim hadiah makanan saat mereka hari raya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mereka hari raya kita kirim makanan, kita kirim apa ini? Kue, nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Masih ada yang begini? Masih ada? Nggak ada. Bagaimana kalau kita yang hari raya mereka kirim? Kurang banyak, ya. Boleh kalau kita. Ya. Tapi di luar hari raya boleh saling memberi hadiah dengan orang kafir. Ya. Kita bawain makan, kita kemana, kita umroh, bawain kurma. Banyak orang kafir senang kurma, banyak. Ya, bawain zam-zam, senang orang kafir. Ya. Yang menjadi tidak boleh kalau apa? Kalau ada kaitannya dengan agama. Jenguk orang sakit boleh? Bagus. Ya, bagaimana kalau mereka meninggal? Boleh nggak kita datang? Boleh. Tapi kalau acara pengurusan jenazahnya ada kaitannya dengan agama, boleh tidak? Tidak boleh. Karena sudah ada kaitan dengan agama. Ya. Kalau meninggal datang, bagus. Ya. Biarin aja orang kafirin, nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Ya. Nggak boleh. Ya. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Demikian juga tidak boleh mengucapkan selamat pada saat ulang tahun. Ulang tahun mereka, ulang tahun agama mereka, ya, dan semacamnya. Tidak boleh. Ini di dalam agama disebut dengan al-wala wal bara. Loyal dan tidak loyal, ya. Ya. Yang keberapa? Yang keempat. Ya, kalau waktunya cukup, ini kita selesai. Saya ngajar ini di Cikunir, sudah 5 pertemuan belum habis. Ya, tebal, tipis tapi banyak pembahasannya. Yang keberapa, Bu? Nah, sebelum kita lanjut yang keempat, tanya jawab dulu. Barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz karena Alhamdulillah. belum tahu. Jadi kalau misalnya kita seorang ibu bikin air doa ya Ustadz untuk anak yang mau ujian atau mau apa gitu kan, pas mau berangkat itu mereka tuh sudah terbiasa, mama mau air doa mama gitu. Jadi itu air doa itu termasuk gimana ya Ustadz? Selama doa Quran, doa dari Rasulullah tidak apa-apa. Ruqyah dengan air boleh. Ada orang sakit, lalu kita doain air zam-zam lagi. Didoakan. Selama Quran, doa yang baik-baik, berikan kemudahan, lalu dia minum, boleh. Tapi kalau bukan dari Quran, ya bolak-balik mantra-mantra nggak jelas, itu namanya ruqyah syirki. Itu namanya mantra-mantra syirik. Maka Nabi katakan, la ba'sa birruqa ma laysa fihi syirkun. Tidak apa-apa mantra-mantra selama di dalamnya tidak ada syirik. Apa itu? Ya Quran, ya doa, doa dari Rasul, atau doa dari kita yang tidak ada unsur maksiatnya. Apa ya doa agar anak saya diterima di
fakultas negeri, di kampus negeri, dicari Quran nggak ada, dicari dari Nabi nggak ada. Udah bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ya, dengan keberkahan air Zam-Zam ini, mudah-mudahan anakku ya Allah diberikan kemudahan, lulus di kampus negeri, keterima di tempat kerja, dapat jodoh yang baik. Tidak apa-apa. Itu namanya ruqyah dengan air. Ya. Siap. Ada yang lain silakan. Satu lagi Ustadz. Oh boleh. Ada juga yang misalnya ini menjual mobil nih Ustadz. Ya. Kok dititip ke dealer saudara itu udah 5 bulan gak laku-laku ya gitu. Terus pas ke rumah saya itu kan kalau malam pasti berdoa ya Ustadz. Nah doanya tuh pakai air lagi. Terus saya ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah, disiram gitu. Terus tidak usah. Gak usah. Siram itu nggak boleh. Ya. Enggak, ini makanya bertanya ke Ustadz supaya. Nah, kalau yang siram-siram itu nggak boleh. Oh iya, Ya. pakai air doa tadi Ustadz. Oke, cukup doa saja. Oh iya, siap. Nah, kalau udah disiram-siram, itu tidak benar. Ya. Iya. Oke, ada yang lain silakan. Makasih. Silakan Ibu. Syirik. Ya, jual rumah, lalu diambil tanahnya, ditaburin, cus. Ya Allah, mudah-mudahan laku ya Allah rumah ini ya Allah. Itu bentuk syirik. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan Ibu. Maaf Ustaz, tadi Ustaz katakan katanya kalau kita mengucapkan selamat hari kelahiran, artinya arti perayaan dari orang non muslim itu kan dilarang ya. Iya. Tapi gimana sekarang kan suka orang tuh pada hari kelahiran mereka, artinya orang muslim ya, suka mengucapkan pas misalnya tanggal sekian, oh dia lahir hari kelahiran itu kita ucapkan, orang mengucapkan, oh selamat ulang tahun ya, hari ini udah sekian ini, semoga panjang umur segala macam bla 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 itu. Nah itu kan sering tuh Ustaz ya, teman kayak atau gimana pas hari lahirnya mesti diucapkan selamat ulang tahun gitu loh. Nah itu bagaimana Ustaz ya? Iya. Makasih. Sekarang ini bukan lagi selamat ulang tahun bahasanya, Maulid. Ya. Yaumul Milad. Ya, Yaumul Milad itu sebenarnya bahasa Indonesia yang diarabin. Selamat hari lahir. Barakallah. Barakallah fi yaumil milad. Kalau itu orang sampaikan pada kita, tidak usah kita respon. Ya. Udah abaikan saja. Ya, abaikan saja. Ya. Tapi Ustaz, misalnya kitanya gitu, apa boleh dibolehkan gitu untuk mengucapkan selamat pada itu tadi? Tidak boleh, tidak usah. Ya. Tidak usah. Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya. Mana lagi yang angkat tangan tadi, silakan Ibu. Bicara ke saya nggak dengar Ibu. Caranya untuk mengucapkan ke mantu yang suka merayakan ulang tahun itu bagaimana? Iya. Ini yang susah ya, sulit. Ya. Perlu pembinaan, ya, perlu pendekatan. Apalagi kalau mantunya belum pakai jilbab. Ya. Jilbab aja belum sudah ngelarang ulang tahun. Jadi mulai yang paling penting dulu. Mulai yang terpenting, suruh sholat dulu. Suruh ngaji dulu. Ya. Kita pulang dari sini karena udah dapat pelajaran ini, ya, langsung disampaikan jangan lagi ulang. Sementara maaf, mungkin saya yakin tidak ada anak, ada mantunya yang belum sholat. Itu terlalu lompat pendidikannya. Melampaui hal yang sangat penting. Nah sekarang bagaimana kalau sudah sholat? Mantunya sudah rajin, tapi masih seperti itu, ya bimbinglah kepadanya bahwa hakikat dari pertambahan umur itu sebenarnya kesempatan ibadah berkurang. Ya, hakikat dari pertambahan umur itu angka saja, tapi yang sebenarnya adalah kesempatan ibadah kita semakin berkurang. Sampaikan, tidak usah dirayakan, ya. Tidak usah dirayakan. Justru kita sedih ya dengan hari kita karena berarti kesempatan ibadah saya semakin berkurang dan sudah dekat hari kematian saya. Demikian. Oke, mana lagi banyak tadi yang katanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalnya
kalau pernikahan tuh kan ada acara siram-siraman tuh. Perpisahan? Pernikahan. Iya. Itu apakah boleh tuh Pak Ustadz? Tidak bisa. Itu nanti bahasan keberapa ada soal pernikahan, panjang bahasannya itu. Ya, soal sungkeman, soal apa ada semua di sini. Ya, siraman, ya. Tidak usah. Itu tasyaddud berlebih-lebihan, memberatkan diri dalam pernikahan. Walaupun nanti ada pembahasannya di sini di poin-poin berapa, ya. Demikian. Ibu mau nikah lagi? Oh, ya. Anaknya Oh, anak ya dah ya. Tidak usah dikerjakan. Yang lain silakan. Bapak-bapak belum? Ada pertanyaan? Lanjut, nggak ada lagi? Poin keberapa? Sekarang poin keempat dulu. Poin keempat yang termasuk perkara dosa tapi dianggap biasa, tadi sudah saya singgung, maaf, tidak tahu urusan agama. Ya, justru dia sangat ngerti urusan dunia. Ya. Sangat ngerti, sangat faham urusan dunia, tapi tidak ada kesempatan belajar agama. Ya. Nah, Rasulullah katakan dalam hadis begini, termasuk orang yang dimurkai oleh Allah berisik di pasar. Ya, berisik di pasar. Apa maksudnya berisik di pasar? Tahu ilmu dagang. Itu maknanya. Dia mengerti ilmu dagang. Gimana caranya untung. Ya. Pasti pedagang kan begitu Bu ya. Di sini ada pedagang kan. Kalau dagang ya ngertinya bagaimana artinya dia memang mengerti bisnis, ngerti. Tapi dia tidak ngerti di dalam bisnisnya itu ada riba. Ya. Di dalam jual belinya ada gharar. Apa gharar? Jual beli yang tidak jelas. Taunya bagaimana saya untung aja udah. Ya. Ternyata di dalam jual belinya ada riba. Ya. Makanya jangan berdagang sebelum mengerti hukum berdagang. Ya. Nah, ini yang banyak. Ya. Ini yang Nah, sekarang ini sudah banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan itu. Ada buku tebal, fikih muamalah kontemporer. Banyak di situ disebutkan contoh-contohnya. Ya, kalau ada di antara anak ibu jadi pengusaha, harus mempelajari ekonomi Islam. Ya, biar tidak riba. Contoh, sekarang kredit emas. Itu enggak boleh, hukumnya haram. Ya, kredit emas. Enggak boleh emas dikredit. Tapi di masyarakat banyak. Kenapa? Karena enggak paham. Ngertinya bagaimana dagangannya laku, emasnya laku. Ya, makanya dilakukan jual beli kredit. Ya, tapi kalau kredit baju boleh. Ya. Lihat teman pakai baju baru. Ini cash apa kredit? Online apa offline? Biasa nggak kayak gitu? Oh, kok bagus ya? Ini Tanah Abang apa? Ya. Jual beli baju kredit hukumnya mobil kredit boleh, tapi emas tidak boleh. Ya. Kredit, bukan jual beli. Kredit emas tidak boleh. Kenapa Bu? Sama saja. Nyicil. Itu lain. Ya, ini lain. Bukan masalah bunganya. Nah, kalau sudah masalah bunga itu cerita lain. Ya. Iya. Tabungan emas. Oke. Nah, begini prakteknya. Maka dia harus dibayar sesuai dengan harga saat itu.
Sesuai harga emas hari itu. Iya. Tabungan emas bisa. Iya. Siap. Ya, boleh. Jadi saya tidak bahas soal bunga apa tadi? Bunga kredit itu lain. Ya. Ibu, harga mobil kalau cash 100 juta. Kalau kredit jadi 150 juta. Boleh apa tidak? Boleh, Bu. Nah, yang tidak boleh ada dendanya. Itu yang tidak boleh. Ya? Oke. Jadi ini sekedar contoh. Banyak yang ngerti urusan dunia tapi tidak paham urusan agamanya. Contohnya tadi pedagang, dokter. Dokter ngerti bagaimana cara ngobatin tapi tidak tahu bagaimana apa saja yang terlarang. Ya. Kalau dia dokter perempuan yang diobatin laki-laki. Ya. Selama ada dokter laki-laki jangan ke perempuan. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi saat mengobatin jangan ada unsur yang lain, murni sekedar ngobatin. Ya. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi anak ibu mau kuliah dokter, bagus. Anak ibu mau kuliah jurusan ekonomi, bagus. Jurusan apa lagi? Ya, farmasi ya. Bagus semua itu, Bu. Tidak adalah bagus. Tetapi hukum-hukum yang dipelajari. Jangan campurin obat dengan minyak babi. Ya, kan banyak sekarang. Ya. Itu karena tidak ngerti agama. Nah, Allah sebutkan Quran surah Ar-Rum ayat 7. Tolong dibaca, Ibu. Surah Ar-Rum surah keberapa? Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat 7. Tolong dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tolong terjemahin. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, ini dia, Bu. Tahunya hanya urusan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat nggak tahu. Bagaimana ini tafsirnya? Kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Aktsarun nasi, ya, insya Allah bukan kita. Aktsarun nasi laisa lakum ilmun illa bid-dunya wa aksabiha wa syu'uniha wa ma fiha. Banyak manusia yang tahu bagaimana sukses dunia, bagaimana cara mendapatkan dunia. Tetapi mereka tidak faham bagaimana sukses di hari akhir. Ya, pokoknya dunia saja. Bagaimana karir saya terus naik? Kalau di instansi bagaimana saya istilahnya, Pak? Bagaimana posisi saya terus naik karir, walaupun dengan cara bawah meja, dengan cara nyogok. Banyak nggak kayak gitu, Pak? Ya, banyak. Ibu bawa ke DPR lagi. Jangan-jangan ikut demo nggak kemarin? Apa yang kepriuk? Jangan, ya. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi yang terlarang itu bukan
ngerti dunianya. Bagus. Ibu punya anak dokter bagus. Punya anak pebisnis tapi bagaimana dengan kedokterannya itu sukses dia di hari akhir? Ya. Bagaimana dengan dia menjadi pengusaha sukses di hari akhir? Ya. Kamu nggak usah lah jurusan kedokteran, nggak usah kamu jurusan administrasi, udah jurusan agama saja. Ya. Ya, Bu. Tidak terlarang. Jurusan dunia nggak terlarang. Ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan anak kita? Kamu nanti kuliah di sana, jangan lupa lihat pergaulannya. Ya, pantau pergaulan anak kita. Jangan sampai dia sukses dunia, celaka hari akhir. Ya. Saya ada teman jamaah sini, rumahnya dekat sini. Ya. Rumahnya di komplek PLN sini, Kelapa Gading ya. Barusan telepon saya. Subhanallah, ya. Waktu kami haji, konsultasi terus kepada saya. Dia yang kedua konsultasi soal saya sedang kuliah S3, Ustaz. Ya. Tapi saya dengan kuliah ini jarang sholat tahajud. Karena ngerjain tugas, ya, apalagi sudah mau nyusun disertasi. Apa saya teruskan kuliah saya apa tidak? Ya, itu sebagai bukti takutnya kepada Allah. Nah, tadi dia telepon saya. Kemarin sebelum tadi telepon saya. Saya dapat fasilitas mobil dari kantor. Mobil mewah. Ya. Tapi harus ada begininya, Ustaz. Boleh apa tidak? Ya. Nah, terakhir dia telepon tadi sebelum saya berangkat ke sini telepon. Saya naik posisi jabatan. Hari ini saya tanda tangan, Ustaz. Hari ini. Tapi saya takut gaji saya naik 50%. Ya, gaji saya naik 50%. Ya, tadi telepon jam 7. Tapi di tempat baru saya ini, Ustaz, fitnah perempuannya. Ya. Saya takut nggak ikut pengajian. Ya. Kalau Ustadz bilang tidak, saya tidak akan tanda tangan. Ya, hari ini penentuan saya mau apa tidak. Ya. Subhanallah. Misalkan gajinya 50 jadi tambah 5% berapa? Naik 75. Ya, subhanallah. Ini umur saya hampir 50. Banyak teman-teman saya meninggal sebelum 50, Ustaz. Ya. Lus dada saya begini enggak ya dalam hati saya nih? Ini dapat kesempatan, gajinya tinggi di PLN sana. Mana ini? Dekat Wijaya apa itu? PLN yang di Blok M. Ya, Bulungan. Oh itu. Ya, saya akad 3 tahun, Ustaz. Naik gaji saya langsung naik tinggi. Ya, kok naik 3 tahun. Tapi fitnah perempuannya luar biasa. Ya, saya takut salat malam saya terganggu, saya takut ngaji saya terganggu. Kalau Ustadz bilang jangan, saya bilang saya tidak akan tantangan. Lalu saya katakan, antum ikut saja. Antum ambil. Kamu ambil sambil berniat memperbaiki orang di sekitar. Siap Ustadz, saya tanda tangan. Ya. Itu yang saya sebut tadi. Jangan sampai kita sukses dunia, binasa di hari akhir. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada terutama anak kita, Bu. Ya, anak kita, kalau kita ini kan yang pernah muda, saya nggak bilang tua, ya, pernah X apa tadi? Ibu yang bilang ya. Saya yakin kita ini semua fokusnya akhirat. Ya, benar ya? Nggak mikir lagi tas apa itu yang dijarah kemarin. Udah nggak mikir kan, Bu? Orang pengajian buat kantong plastik. Ya. Saya yakin bukan ke situ lagi pikiran kita. Nah, anak-anak kita ini, Bu. Di tengah tantangan hedon. Ya, orang cinta dunia. Ya. Ya ilaha illallah.
Gak cukup uang bensin 3 juta sehari. Ya, itulah penyakit dunia sekarang. Ini juga bisa menjangkit saya yang muda. Kalau ibu sih udah enggak lah. Ya, makan nasi juga enggak sampai sepiring. Betul Bu ya? Anaknya yang harus ditanamkan ini. Jangan sampai sukses dunia binasa di hari akhir. Ya. Jangan sampai sukses dunia binasa hari akhir. Ya. Apalagi binasa dunia binasa akhirat. Ya. Saya sering sampaikan kepada mohon maaf yang kerja keras, salat 5 waktu. Jangan sampai hidup kita ini di dunia berat kayak gini, hari akhir masuk neraka. Ya, cari nafkah susah, kerja berat, tinggalin sholat, udah berat dunia, berat hari akhir. Nah, yang sukses, jangan sampai dia sukses dunia, binasa hari akhir. Jadi kita ini pilih miskin masuk neraka atau kaya masuk surga? Ya, kaya masuk surga. Subhanallah. Ajarkan kepada anak kita. Ya, ajarkan. Kalau kamu jadi pedagang, kamu harus ngerti rambu-rambu syariat perdagangan. Kalau kamu menjadi dokter, kamu harus mengerti rambu-rambu syariat dalam kedokteran. Ya. Kalau kamu menjadi apa lagi? Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk tadi itu surah apa tadi, Bu? Rum ayat 7. Ya. Atau dalam istilah Nabi tadi, berisik di pasar. Apa berisik di pasar? Pandai pedagang. Pandai dia dagang. Tapi nggak ngerti ini riba apa enggak. Pokoknya tabrak saja. Ya. Yang penting pedagang orang mana, Pak? Ya. Pandai dagang. Tapi jangan sampai bodoh syariat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tolong ya kita sampaikan ke anak kita. Ya. Semangati mereka. Bagaimana mereka sukses. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Ya. Jangan sampai ya hebat dunia sengsara hari akhir. Nah, yang keberapa? Yang kelima. Sudah jam berapa ini? Iya. Silahkan tanya jawab lagi. Barangkali ada yang ditanya, disilahkan. Cukup? Ternyata udah 1 jam lebih saya ceramah ya. Ya, saya kira cukup kajian kita. Insya Allah nanti kita sambung lagi poin kelima. Ya, masih judul yang sama. Poin kelima. Ya. Apa tadi judulnya? Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Silahkan Ibu cari bukunya ini. Ya, cari semua. Ini akan sampai pada soal pernikahan ada nanti. Ya, cari bukunya. Syukur-syukur bulan depan sudah pegang bukunya. Ya, biar saya buka halaman sekian, Ibu pegang ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz bertanya. Ya. Saya mau tanya pernikahan walimatul ars secara syar'i gitu yang seperti dicontohkan Nabi. Karena kebanyakan kita tuh pernikahan yang kita lihat itu kan kebanyakan perempuan lagi gabung, makan berdiri, terus kadang mau saya bahas sekarang? Oh, ini bisa 1,5 jam lagi. Ya, kemarin saya bahas di Cikunir 1 jam lebih. Tapi ada nanti poin keberapa di sini nih? Poin ke halaman ke-29.
kesalahan-kesalahan seputar pernikahan ada nanti. Ya. Tinggalkan saja. Ya, nah nanti akan saya bahas asal tidak sampai kepada cium kaki. Kalau cium tangan tidak masalah. Anak cium tangan orang tuanya. Iya, tidak masalah. Ya, oke, silakan Ibu. Oh, 3. Ya, lupa saya. Karena bukan itu tadi fokus saya ya. 3. Ini sudah saya sampaikan di pengajian Cut Mutia kemarin tuh. Ciri masyarakat jahiliyah. 1 apa tadi? Mengagungkan penyanyi. Mengagungkan penyanyi. Quran surah Yasin ayat 2. Menghormati dukun. Quran surah Al-Haqqah 41. 3. Menghormati penyihir. Al-Baqarah 102. Ya. Nah, kalau masih ada praktek seperti ini, berarti dia masih primitif. Ya, berarti dia masih ketinggalan zaman. Ya. Hari gini masih mau cari hari baik pernikahan, berarti ketinggalan zaman. Ya. Kapan nikahnya? Lagi cari hari baik. Ya. Ya, kalau hari baik tanggal muda, baik, bagus. Biar yang ngamplopin tetap. Nah, walaupun nanti apa boleh secara syar'i itu, nanti ada pembahasannya itu. Ya. Oke, yang lain kalau ada? Silakan Ibu. Mana mic-nya Bu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita datang ke kuburan orang tua, kita ziarah atau anak kita yang nggak ada gitu, sesekali sih gitu, nggak setiap apa gitu, nggak boleh nggak Ustaz? Boleh Bu. Oh iya. Boleh. Terus kalau datang gitu kita baca apa sih? Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat wa yarhamullahu minna al mustaqdimina wal mustaakhirin as'alullaha lana wa lakum al afiyah wa insyaallahu bikum lahiqun. Itu saja bacaan. Hafal Ibu? Ya, hafal. Hafal? Belum. Ya, nanti saya kirim, Ya, tolong ya. dihafal. Setelah itu kita berdiri di kuburnya merenung. Mudah-mudahan anak saya nih baik ya. Ya, kata ulama kalau kita tahu ini kubur nggak benar, jangan-jangan orang ini disiksa. Gimana caranya biar saya nggak disiksa? Ya, itu namanya perubahan sesudah ziarah kubur. Baik, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dengar tadi. Itu saja nggak dengar saya. Iya, baik, mohon maaf. Pertanyaannya tadi adalah untuk apa namanya pada saat kita takziah. Takziah. Kadang kan untuk sholat jenazah itu nunggu waktu gitu kan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Iya. Yang utamanya mungkin betul ya sholat ya, menyolatkan. Iya, benar. Nah, apakah kita boleh mengaji surat apa saja, menghatamkan? Pertama, bawa makan. Bawain makan ke keluarga yang sedang ditimpa musibah. Jangan terbalik, jangan kita yang bawa pulang bawa makan. Ya, bawa makan. Ya, ke keluarganya karena dia susah untuk masak. Kita masak, kita bawain dia makan. Ya. Nah, yang kedua, doa. Temuin keluarganya. Tidak boleh takziah sekedar masukin uang 2.000 lagi. Ya. Uang apa namanya? Uang duka. Ya, bagus itu, tidak masalah. Tapi bukan itu takziah. Takziah itu datang ke keluarganya.
Kalau yang meninggal suaminya, temuin istrinya. Ya. Temuin anaknya atau yang bisa kita temuin. Lalu bisik kepadanya, minta kesabaran. Baca doa. Apa doanya? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata faltasbir wal tahtasib. Ya. Dari Allah, diambil lagi oleh Allah, bersabarlah kamu dan berharaplah kamu pahala. Hafal Indonesia Arabnya? Ya, itu doa takziah. Kita sampaikan ke keluarga yang sedang dapat musibah. Ya, kalau kita baca doanya dapat pahala. Tapi kalau kita tidak hafal bahasa Indonesia, ya, jadi temuin tuh keluarganya. Jangan sekedar duduk di luar, disediain kursi di apa ini? Pelataran, sekedar duduk, pulang, nggak bisa, nggak boleh. Itu bukan takziah. Bukan itu takziah. Takziah itu temuin keluarganya. Ya, sabar, ini dari Allah, diambil lagi oleh Allah, bersabarlah dan berharaplah kamu pahala dari musibah ini. Ya, nah demikian. Dan takziah itu, meskipun dia meninggal 20 hari yang lalu, masih boleh kita takziah. Jika tidak ada waktu datang hari itu. Ya, takziah. Nah, sekarang mungkin susah karena jauh. Kita takziah online. Apa takziah online? Kirim doa. Doa tadi itu termasuk takziah. Takziah itu apa? Artinya apa? Berbagi duka. Itu inti takziah. Berbagi. Jangan kita takziah tambah ngebebanin. Ya. Takziah tambah, maka di daerah-daerah tertentu orang meninggal dunia itu sampai utangnya banyak karena potong kambing, potong sapi. Itu ngebebanin. Nah, kita datang bebannya berkurang. Di antaranya tadi bawain dia makanan. Demikian Ibu. Cukup lah ya. Kajian kita hari ini udah mau 2 jam Mas Arif ya. Insya Allah kita sambung lagi nanti bulan depan ya. Masih dalam tema yang sama tetapi dengan poin-poin yang berbeda. Kalau Ibu sempat beli buku ini bagus ya, biar tidak ngaji kuping ya. Jiping. Ya, apalagi sambil jirok, ngaji sambil ngorok. Dan dimaklumi jender, ngaji sambil nyender belakang-belakang enggak apa-apa. Dimaklumin ya. Pernah mudah. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sehat semua. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah penyakitnya Allah angkat. Kalau ada di antara kita yang punya utang, mudah-mudahan utangnya Allah lunasi. Ya, yang anaknya sedang ujian, mudah-mudahan ujiannya dipermudah. Yang anaknya sedang berusaha menjadi pegawai negeri, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Kalau ada anaknya pengusaha, mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah. Dan jangan lupa kita dukung Rumah Dakwah Al-Hujjah dengan menginfakkan sebagian harta kita, maka insya Allah kita bagian dari pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.